Halo guys, balik lagi di channel Multimedia RPL dalam segmen Request. Kok segmen Request, cok? Halo guys, welcome back to channel Multimedia RPL bersama gua Kamal Wahid. Kalian pernah gak sih berpikir gimana caranya bikin video seperti ini yang ada di TV-TV ya, yang ada di sini? Coba kita lihat ya. Kalau nggak good looking itu nggak dihargai kan? Menurut kakak pandangan Nah ini di sini guys, kalau kalian lihat TV-nya ya, kalau kalian perhatikan TV-nya, nah ini kan ada seperti animasi ya. Kira-kira kalian pernah nggak berpikir gimana cara bikin video seperti ini? Atau misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalian pernah gak sih kepikiran gimana caranya buat video yang seperti itu? Yang ditampilkan untuk proyektor, yang ditampilkan untuk TV yang seperti podcast yang di sini nih. Nah, gua punya satu cara gimana caranya bikin seperti ini dengan CorelDRAW dikombinasi dengan CapCut untuk videonya. Gimana caranya? Let's go. Oke, pertama kita buka CorelDRAW-nya dulu. Kita new dokumen, terus kita tulis misalnya namanya apa? Background acara gitu ya misalnya. Terus ukurannya jadi pixel, terus widthnya 1600, heightnya 900. Jadi 16:9 ya. Jadi panjang begini. Nah, terus apa yang dilakuin? Nah, step yang pertama itu adalah kita desain terlebih dahulu guys. Kita desain dulu bentukannya kayak gimana. Desain terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi video. Nah, seperti misalnya gue mau buat kayak gini. Nah, ya, sebelum gue buat, gue ada satu contoh yang udah gue buat ya. Contohnya seperti ini guys. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nanti akan ditampilkan di proyektor atau yang tadi di acara tuh ya kan. Atau misalnya di TV. Nah, ini bisa. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini gue bikinnya pakai CorelDRAW dan dicampur dengan CapCut guys. Cukup CorelDRAW dengan CapCut aja sebenarnya. Nah, ini nanti akan terus berulang-ulang, oke? Oke, langsung kita bikin. Misalnya kita bikin pertama itu multimedia RPL. Multimedia. Kita taruh aja di sini. Kita taruh di sini. Kita besarkan. Kita desain terlebih dahulu sebagus mungkin. Kita taruh tengah-tengah. Jangan lupa kita kasih kotak dulu, ya kan? Sesuai ukurannya. Nah, kalau nggak pas, kalian atur di sini. 1600 kali 900. Oke. Terus pencet P aja untuk ke tengah. P. Nah, itu udah fokus ke tengah-tengah. Itu kita coba, misalnya kita mau warnain, kalau lihat YouTube-nya Multimedia RPL ya. Kalau kita lihat Multimedia RPL di sini kan ada kombinasi antara warna ungu dan juga biru tua. Nah, kita akan coba warna biru tua ini menjadi backgroundnya, ungu muda ini menjadi warna primary atau warna yang penting lah. Ini kita copy image di CorelDRAW, kita tinggal paste aja, klik kanan, paste. Nah, atau pencet Ctrl V juga bisa. Nah, oke, ini untuk dapetin warnanya doang. Atau misalnya, nah ini kita kasih warna dulu, ya kan? Kita pencet yang ada di sini nih, nih ya, plus terus color, mana color? Nah ini color nih, aktifin. Nah di color ini kalian pencet color eyedropper untuk dapetin warna. Nah udah dapat. Setelah itu pencet fill. Nah ini kan terisi nih ya kan. Terus kita duplikat Ctrl D. Oke, ini masih pencet ya, masih pencet. Kita pencet color eyedropper. Kita pilih warna biru tua. Nah, kita fill. Nah, oke, tuh ya. Udah dapat warnanya. Dan sekarang kita mau ngambil logonya. Gimana cara mengambil logonya? Kita pakai rectangle dulu. Ya, kita taruh tengah-tengah sini. Nah, ini kita geser. Nah, cuman kan nggak pas ya. Nah, gimana kalau misalnya kita sambil pencet shift tekan. Nah, oke, udah bisa. Nah, cuman ini kadang-kadang masih mencong ke sini, kadang-kadang mencong jadi gepeng. Nah, kita pencet shift sama Ctrl barengan, jangan dilepas, ditahan. Nah, udah begini kan, kita pasin. Nah, udah pas. Habis itu kita pilih pick tool. Habis itu kita select semuanya. Nah, kita select, habis itu pencet yang ini, intersect. Nah, kalau misalnya kita pindahin, tuh kita dapat bulatannya aja. Oke, ini kita hapus. Kita dapat ya. Kita taruh tengah-tengah logonya, pencet P.
ya. Nah di sini gue mau backgroundnya itu warna biru gelap. Kita pakai color dropper warna biru, fill. Oke, dapat. Terus abis itu ini kan tadi bacaan si multimedia RPL nggak kelihatan ya, dia di belakang. Nah kalian ke objek di sini, objek. Kalau nggak nemu di plus lagi ya, cari objek diaktifin. Terus yang multimedia RPL-nya ini ditaruh di paling atas. Nah, terus kita kasih color, ya, kita kasih eyedropper, kita kasih warna ini, fill. Oke, dapat. Logonya coba kita kecilin. Ya, logonya kita kecilin. Fontnya kita ganti. Inilah ya. Terus kita pencet P, biar ke tengah-tengah. Nah, ini kita juga tengah-tengahin. Ini sepertinya lebih gede lagi bisa deh. Oke, terus kita ke bawahin dikit. Logonya juga kita kecilin deh. Oh, atau enggak ini taruh tengah-tengah aja. Terus kita gedein sampai gede. Nah, cuman kita transparanin pakai ini. Oke, kita transparanin. Ya, jadi tulisannya kita pencet P biar ke tengah-tengah. Nah, akan lebih baik kalau misalnya backgroundnya gelap, tulisannya tuh terang. Kita kasih warna putih. Nah, ini akan lebih kelihatan. Next, kita lanjut. Apalagi yang perlu kita desain? Oh, mungkin kita perlu desain sepertinya buletan setengah lingkaran ya. Pencet P. Terus habis itu kita pencet CTRL C buat copy. Terus CTRL V buat nyalin. Nah, ini ada dua jadinya. Ada dua nih. Nah, ketika ada dua gini, kita mau gabungin antara yang ini sama yang ini. Oke, gabungin. Caranya kalian ke objek. Ini kan ada dua ya. Ya, ada dua. Pencet CTRL, ditahan. Nah, jadi pilih dua. Pencet yang ini, combine. Nah, setelah di-combine, dia akan menjadi satu. Kalau misalnya kita warnain, nah lebih enak. Oke. Terus kita taruh belakang tulisannya dulu. Nah, disinilah kita akan hapus beberapa menjadi setengah lingkaran atau mungkin seperempat. Pakai shape tool. Nah, ini kita taruh satu titik di sini untuk dihubungin ke sini. Nah, setelah dihubungin, nah ini udah kehubung nih. Udah kehubung belum sih? Udah ya, ada kehubung. Nah, kalau udah kehubung, yang di sini juga satu titik, terus kita gabungin ke sini sampai ada bacaan node. Nah, yang di sini kita hapus, dan juga hapus. Nah, kalau begini tinggal kita sambungin nih, berarti belum nyambung nih berarti nih. Nah, tuh udah satu. Ini juga. Node. Nah, oke, udah nyambung nih, udah nyambung. Kita kasih warna ungu terang. Coba kita kecilin lagi dikit ya. Dikit. Gue pengennya nanti yang setengah lingkarannya ini dia bakal muter gitu. Gue pengennya nanti pada saat jadi video dia bakal muter di belakang tulisan multimedia RPL. Tuh ya. Nah, tulisan multimedia RPL-nya ini gue pengen buat ala-ala retro dengan cara gue klik kanan di sini, gue bikin outline-nya dulu, klik kanan, cat outline color. Ini udah ada warna ungu di sini. Terus gue mau cari properties di sini, properties. Kalau nggak ada, cari lagi di sini untuk nampilin properties. Nah, outline ini gue mau atur. Jadi jangan gede-gede ya, segini cukup lah ya. Oke, kalau udah gue pencet CTRL D. Nah, ada dua kan. Setelah ada dua, ya ini gue taruh persis. Yang belakang ini kan ada dua ya di objek. Ada atas sama bawah. Nah, yang bawah ini gue taruh agak sedikit ke samping. Nah, habis itu gue kasih warna ungu. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, habis itu gue niatnya itu tulisan yang ini, yang belakang ini ya. Niatnya itu adalah nanti ada animasi dia goyang dari sini ke sini, sini ke sini gitu. Ya pokoknya begitu lantar. Terus kira-kira apa lagi? Nah, terus gue mau misalnya mau tambahin subscribe yang sini kan. Subscribe. Nah, tulisannya gue kasih warna putih. Nah,
gue cari font yang agak rada tebel. Nah sepertinya cukup nih, Eras Bold ITC. Terus habis itu gue akan coba gedein. Oke. Terus gue taruh di belakang bundarannya. Terus itu gue opacity-nya gue turunin. Ya kira-kira segini lah ya. Nah segini. Di atasnya juga. Oke. Nah kira-kira begini. Gue pengennya subscribe ini nanti akan jalan ke samping, Z gitu. Yang ini akan jalan ke kiri, Z gitu. Gue pengennya jadi yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri. Yang akan jadi kayak arah kebalikan. Arah putar dari sini nih, dia dari kiri terus ke sini. Z gitu. Yang ini dari kanan ke kiri. Z gitu. Z gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Nah udah cukup gitu kali ya. Nah setelah udah jadi kayak gini, misalnya udah selesai nih. Ada satu tambahan lagi. Ada satu tambahan lagi. Ya, gua akan coba buat. Kita akan buat bulatan satu lagi. Kita pencet P supaya ke tengah-tengah. Nyamain dengan bulatannya ini nih, yang logo YouTube gua. Nah kayak gitu. Gue kasih warna putih, klik kanan, set outline keluar. Nah udah kayak gini. Terus habis itu gue duplikat, Ctrl D. Nah, udah kayak gitu, gue kecilin sedikit. Nah terus gue geser ke paling kanan. Nah ya gue geser paling kanan, jadi kan kayak agak bulan ini. Di sini kayak ada bulan kalau misalnya kalian lihat, bulan sabit. Nah gue geser kanan. Terus kalau di sini kan ada dua bulatan. Ya, pencet ini, Ctrl ditahan, pencet satu lagi. Ya, udah. Pencet yang ini nih, guys. Yang back minus front. Nah, setelah kayak gini, kalau kalian warnain, nah, jadi kayak bulan sabit nih. Ini kalian taruh di deket bawah subscribe. Terus habis itu kita kasih transparan. Oh, bukan transparan, kayaknya nggak bagus kalau transparan. Kita hapus warnanya. Nah kita kasih outline aja. Jadi nanti gue pengennya dia muter ke kanan ya. Nah yang ini putar ke kiri gitulah. Atau sebenarnya cara simpelnya supaya lo kalau misalnya nggak mau kayak gitu, ini tinggal diduplikat aja, Ctrl D ya kan. Pencet P supaya ke tengah-tengah, tengahin sini. Nah ini sebenarnya juga bisa guys. P. Nah, ntar putar kayak gini dia. Ini bisa itu. Cuman karena gue mau kayak tadi nggak apa-apa. Nah, gini lah ya. Nah, terus kalau udah jadi desainnya gimana bang? Ini kan udah ada gambarannya nih, kira-kira videonya mau kayak mana, ya kan? Desainnya udah jadi. Terus gimana caranya buat jadi video? Kita pakai CapCut, yes. Pertama, gimana cara pakai CapCut? Kita ekspor satu-satu di sini. Kita ekspor ini satu, ya kan? Ini satu, ini ya semuanya satu-satu lah. Oke, pertama kita ekspor tulisannya dulu nih, multimedia filenya yang warna putih. Oke, kita kasih warna putih, kita Ctrl C, kita copy, tambahin patch baru di sini, Ctrl V. Oke udah. Terus kita export file, export. Nah kita coba taruh di video, terus kita tambahin new, masukin satu folder, misalnya multimedia FL. Terus background ini kita kasih nama filenya, tulisan 1. Nah ini jangan lupa file name-nya atau file tipenya itu PNG ya. Kita pencet enter aja, export. Oke. Kalau udah jadi hapus, kita balik ke page 1, kita copy yang ini nih. Pencet Ctrl C, balik ke page 2, Ctrl V, export dengan cara file export atau shortcutnya itu Ctrl+E. Kita pencet Ctrl E. Oke. Nah kita ganti jadi tulisan 2. Nah udah jadi. Nah kita masuk ke page 1. Ini tulisannya kita hapus. Ya habis itu yang ini bulatannya. Kita Ctrl C, kita copy. Ini kita hapus. Ctrl V. Kita ekspor Ctrl E. Ctrl+E. Ini kita ganti nama filenya apa ya? Lingkaran lah ya, lingkaran 1. Jangan lupa filenya PNG, pencet OK. Kita hapus. Kita ada lagi yang lain.
bulutan yang ini. Nah, ini udah jadi ya, no? Udah jadi, udah ada. Kita pencet Ctrl E, kita ganti nama filenya lingkaran 2. Ini kita hapus, balik lagi. Nah, tulisan ini nih, subscribe-nya nih, tulisan subscribe-nya, Ctrl C. Nah, kita ke page 2. Nah, ini ada, kita Ctrl E, kita export, terus kita ganti tulisannya itu subscribe. Nah, oke aja. Page satunya, nah ini kan subscribe-nya ada 2 ya. Nah, ini nggak perlu karena udah ada file satunya. Nanti di CapCut tinggal kita salin aja. Nah, ini kita hapus, kita hapus, hapus, kita hapus. Nah, ini kita gabungin aja nih. Ini alangkah lebih baik kita gabungin. Nah, karena ini udah nyambung, ya kita langsung export aja. Export, pencet Ctrl E. Di situ, di sini kita ganti jadi background. Jangan lupa PNG. Oke. Nah, udah jadi begini. Kalau kalian lihat di video, terus kita cari multimedia PL. Ini kan udah ada ya. Udah ada aset-aset yang mau dibikin video. Tinggal kita masuk ke CapCut-nya, guys. Ke CapCut. By the way, ini gue pakai CapCut PC ya, dan kalian tinggal download aja di Google CapCut, dan itu nanti udah ada tersedia untuk komputer atau laptop. Kita new project. Di sini kita tinggal import aja. Nah, ini tinggal kita select semuanya. Terus kita pindahin ke sini. Yang pertama, kita pasang background-nya dulu, guys. Nah, oke, udah ya. Nah, setelah udah kayak gini, kita tentuin dulu kita mau bikin video berapa detik. Nah, gue misalnya mau bikin 5 detik ini, 5 detik cukup lah ya, gitu. Nah, yang pertama itu gue masukin subscribe dulu nih, subscribe-nya. Ini ya. Dia kan itu kan ada di bawah ya. Gue kecilin dulu. Sesuai dengan yang tadi kita desain. Subscribe bawah sama di atas. Ctrl C, Ctrl V. Taruh di atas. Tetap di tengah-tengah ya. Nah, subscribe-nya gue kasih animasi. Animasinya yaitu di combo. Kita cari. Nah, ini trend 4 ya. Yang bawah ke kanan. Enggak, kita tadi tuh niatnya itu yang atas ke kanan ya, yang bawah ke kiri. Nah, ini yang bawah ke kiri ya, itu ada di efek combo animasi trend 2. Nah, kalau yang atas kita kasih trend 4. Nah, jadi gini nih. Ntar, oke? Kita coba mulai. Nah, ini udah mulai jadi nih, udah mulai jadi, ya kan? Nah, sisanya tinggal kita kasih efek-efek yang lain, sama pun juga dengan lingkaran yang 1 dan juga 2. Ya, kita kasih gitu. Kita masukin lingkaran 1 dulu. Nah, lingkaran 1 sesuai dengan desain kita sebelumnya itu ada di tengah-tengah tapi agak kecil. Nah, kita kecilin. Nah, kalau yang ini gimana cara bikin muternya? Nah, kalau mau bikin muternya, ini kan kalau kalian pencet terus video, ini kan bisa di rotate ya. Nah, ini bisa di rotate nih, ya kan? Terus gimana cara supaya dia bisa muternya? Kalian aturin dulu ke 00 ya, detik awal lah ya. Terus pencet yang ini nih, yang rotate. Oke, setelah di rotate, kalian masuk ke detik akhir, kalian rotate. Nah, udah kayak gitu. Nah, kan ada keyframe nih, ada 2 keyframe. Nah, 1, 2. Setelah ada 2 keyframe, nanti kalau kalian play, nah, ini udah mulai jadi nih, ya kan? Udah mulai agak sedikit kebayang-kebayang ya. Udah mulai jadi videonya. Cuman saran gua tuh rotate-nya itu dari 0 ke 360 derajat. 360. Jadi kayak bisa berulang nantinya. 360 derajat. Nah, jadi sama nih, kondisi awal, kondisi akhir sama. Nah, kira-kira begitu lah guys. Terus sama pun juga dengan lingkaran yang kedua, itu sama, ya kan? Detik awal, ini kan dia ke kanan ya, berarti gue pengen yang ini ke kiri. Detik awal kita kasih keyframe, kita setelah pencet, kita taruh di akhirnya. Kita taruh keyframe lagi. Habis itu di keyframe di akhir kita tulis, karena ke kiri berarti min 360. Nah, sama. Kalau misalnya kita play, nah kira-kira begitulah ya. Udah mulai jadi. Tinggal kita kasih yang tulisan 1 dengan tulisan 2. Kita taruh tulisan 2 dulu, atau misalnya tulisan 1 dulu juga nggak apa-apa.
Oke, kita taruh kita kecilin. Oke. Terus kita masukin tulisan 2. Nah, kita copy nih. Size-nya itu 79%. Berarti yang di sini tulisan 2-nya kita juga atur 79%. Oke, sama. Itu tinggal kita ubah rotate-nya. Ubah posisinya. Kita zoom. Ini kita zoom. Pencet Ctrl terus scroll. Nah, kita zoom, masukin bawah. Terus kan kita pengen tulisan yang warna putihnya di bawah ya, atau di depannya gitu ya. Nah, itu di layarnya nanti kita atur dengan cara pencet tulisan 1 dulu nih, yang warna putih kita ganti ke 1. 6 ya, 6. Supaya di paling depan. Jadi ntar jadi gini. Nah, jadi begitu guys. Nah, gue pengen nanti tulisannya yang kedua ini, yang warna ungu itu ada animasinya. Gue pengennya itu sebenarnya tulisannya itu jadi nanti ada animasi muncul lah dari sini terus ke sini gitu, atau misalnya gini ke sini gitu. Gue pengennya begitu. Cuman masalahnya kalau di CapCut PC itu belum ada grafik guys. Jadi yang menentukan seberapa cepat posisi dari keyframe 1 ke keyframe 2 itu nggak ada di CapCut PC. Makanya kayaknya gue akan coba beralih ke animasi lain. Gue akan coba manfaatin fitur animasi di sini. Kita akan coba gunain animasi in dan out ya. Animasi innya kita ke slide left. Set. Nah, di outnya kita slide left. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita coba main, kita play. Nah, oke, jadi gitu guys. Kalau udah jadi begini, ya sudah, tinggal kita ekspor. Kita kasih nama background proyektor gitu. Gua nggak tahu namanya apa gitu. Ya, tapi gua sebut begini lah ya, gua ekspor. Nah, setelah udah, kalian udah bisa setel di proyektor kalian. Sudah jadi guys, sudah jadi. Oh ya, nah soal keyframe kan tadi gua ngomong soal keyframe ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu. Nanti gue akan buat video terpisah mengenai keyframe. Nanti kalau udah ada, gue akan taruh di kanan atas. Itu nanti ada huruf I, pencet aja di situ. Nanti ada pembahasan tentang keyframe. Atau nanti gue taruh di deskripsi. Oke deh, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau menurut kalian bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat. Dan dukung terus channel ini dengan cek deskripsi di YouTube gua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. Bye bye.